Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Paman Danar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ataupun subscribe agar tambah bermanfaat. Oke, kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang daya ya. Untuk tentang daya, sahabat semua bisa melihat di blog www.danaranizarblogspot.com. Nah, di situ ada materi tentang daya. Nah, sebelumnya sebagai pengantar, daya ini pernah dipelajari dulu mungkin waktu masih duduk di bangku SMP sebagai dasarnya ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan hanya beberapa contoh soal saja ya. Kalau secara teori nanti bisa dilihat di blognya saja. Nah, ini langsung ke contoh soal. Oke, yang pertama adalah ada sebuah contoh soal, sebuah DVD player membutuhkan tegangan 220 volt dan arus listrik sebesar 1,5 ampere. Berapakah daya listrik yang dikonsumsinya? Nah, ini sederhana banget cara menjawabnya, yaitu proses pertama kita buat diketahui, ini paling gampang ya. Ketahui, kita lihat soal angkanya ada berapa. Ini ada angka 220 itu apa, lihat ke depannya biasanya tegangan simbolnya adalah V sama dengan 220 volt. Kemudian kita lihat lagi angka berikutnya ada 1,5. 1,5 itu apa? Arus listrik disimbolkan dengan I ya. Berapa I-nya tadi? 1,5 ampere. Nah, selanjutnya kita cari kata tanya, berapakah? Nah, berapakah apa yang ditanya? Daya. Baru kita tulis ditanya sama dengan daya, disimbolkan P sama dengan titik-titik tidak tahu, baru tulis jawabnya. Setelah kita mengetahui yang diketahui dan ditanya, maka kita tinggal mencari daya. Nah, daya itu rumus umumnya, rumus dasarnya adalah P sama dengan W per T. Nah, sayang sekali di sini T-nya tidak ada ya. Dan yang diketahui hanya arus, maka kita harus merubah rumus. Sahabat semua harus mengingat rumus penyebaran rumus dari usaha ya, usaha pada daya listrik, berarti ini daya listrik. Kita ingat rumus dulu yang pertama yang ada di mungkin di SMP, ada rumus usaha itu begini ya, W sama dengan V kali I kali T. Nah, ini rumusnya. Rumus ketika di SMP dulu ada rumus usaha, rumus usahanya seperti itu. Usaha pada energi listrik lah. Nah, kemudian kita akan masukkan rumus yang W ini, kita rubahkan ini ya. Maka P sama dengan W yang ini kita rubah dengan yang ini. V kali I kali T, terus ada per T gitu ya. Nah, T dibagi T ya. T bagi T habis. Tinggal P sama dengan V kali I. Nah, rumus ini yang akan kita gunakan untuk menghitungnya ya. Nah, V kan ada ini, V, I-nya juga ada. Tinggal kita masukkan ya. P sama dengan V kali I. V-nya berapa kita lihat? V-nya adalah 220 dikali I-nya 1,5. Tinggal kita kali ya. 22 kali 1,5. Set kali nih kalau ada yang belum bisa ngali. 5 kali 2 10 0, sisip 1. 5 kali 2 10 tambah 1 11 ya. 2 kali 1 adalah 2 ya. 2 kali 1 adalah 2. Set tambah 5 0 3 3 ya. Satu angka di belakang koma 33, terus tadi tambah 01 ini. Berarti jawabannya adalah 330 watts. Nah, ini jawabannya sahabat semua untuk yang nomor 1. Gampang banget ya. Nanti kalau kurang paham bisa diulang-ulang nontonnya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 ini masih tentang daya. Ini juga cukup sederhana. Pertama, sahabat semua harus mencari yang namanya diketahui dulu ya. Kita tulis diket, ini gampang. Cara mencari diketahui, kita lihat soalnya dan ada yang angka mana angka ini. 360 Joule itu apa? Kita lihat usaha. Usaha simbolnya apa? Usaha simbolnya adalah W. Berapa tadi? 360 Joule. Sementara kita lihat lagi di soalnya 2 menit.
ada waktu ya. Ini adalah waktu simbolnya adalah T sama dengan 2 menit. Terus yang ditanya apa? Daya anak tersebut. Ditanya daya berarti P sama dengan titik-titik, tidak tahu baru jawab. Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa P itu rumusnya sama dengan W per T. Nah kebetulan pas nih, ada W-nya, ada T-nya. Tapi yang jadi masalah, karena watt itu tadi kan ada satuan watt itu adalah joule per sekon. Di sini satuannya internasional, sini tidak. Maka ini harus kita konversi satuannya menjadi sekon. Sekon itu apa sih? Sekon itu sama dengan detik ya. Ini sama, sekon dengan detik itu sama. Nah, tinggal kita rubah. 2 menit itu berapa detik ya? Ini pasti tahu ya, 1 menit sama dengan 60 sekon atau 60 detik. Tinggal dikalikan 2 dikali 60 sama dengan 6 kali 2 12 ya. Berarti 120 detik atau sekon ya. Tinggal kita masukkan ke rumus. W-nya berapa? W-nya adalah 360 dibagi T-nya adalah waktu berapa? 120. Sama saja 36 dibagi 12. Ya, kalau nggak bisa pakai perapinya. 36 bagi 12. Nah, pas ketemu nih ya. Ini 3 kali 2 6, 3 kali 1 3. Nah, ini dia. Maka jawabannya adalah 3 ya. Jawabannya adalah 3 watts. Nah, ini cukup mudah banget ya untuk nomor 2. Oke, kita lanjut nomor yang ketiga biar tidak terlalu lama durasinya videonya. Sahabat semua, nanti kalau belum paham silakan ditonton berulang-ulang supaya paham dan bisa mengerjakan soal latihan dengan baik dan benar dan bisa dapat nilai 100 ya. Lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ada gambar ya. Nah, ini penjabaran rumusnya cukup panjang ini ya untuk nomor 3. Nomor 3 ini yang ditanya adalah dayanya. Misalnya ada sebuah rangkaian seperti ini nyoba misalnya kalian ada baterai 12 volt misalnya aki. Nah, untuk menghidupkan lampu misalnya. Terus ini dayanya berapa gitu ya. Untuk mencari daya ketika kondisi seperti ini kan sudah ada angkanya semua. Ini penjabarannya, rumus awalnya kan begini ya, P sama dengan W per T tadi rumusnya. Sementara kalau pakai rumus ini kita tidak akan bisa ketemu. W-nya tidak ada, T-nya juga tidak ada. Maka kita harus mengkonversi atau mengingat rumus-rumus yang dulu. Jadi rumus W ini usaha nih, atau bisa juga energi listrik. Ini ada dulu mungkin pernah lihat sahabat semua, ada rumus W itu selain VI kali T ada juga W kali I kali R kali T ini ya. Ini penjabarannya. W per T dasarannya ini W irit nih, tambah satu lagi sorry. Nah, irit. Nah, setelah itu maka W yang di sini kita ganti dengan ini. Maka kita terus lagi P sama dengan yang W di sini kita ganti dengan irit. I kali R kali I kali T per T gitu ya. Nah, maka T bagi T habis kita coret aja. Seret. Jadi tinggal rumusnya P sama dengan I kali R kali I. Nah, gitu. Terus sahabat masih ingat hukum Ohm. Hukum Ohm itu adalah V sama dengan I kali R gitu ya. Sementara di sini kalau kita tanya I berarti I sama dengan V per R. Nah, ini yang kita gunakan. Maka dari rumus ini I yang pertama kita ganti dengan ini ya. Maka rumusnya jadi lagi berubah. P gara-gara ini ya. Ini ada rumus hukum Ohm, maka ini kita rubah dengan ini. I yang ini kita ganti dengan ini ya. V per R ya dikali dibalik aja I kali R gitu ya, atau R kali I sama saja. Nah, sekarang kita lihat lagi, tadi ada rumus V sama dengan I kali R ya. I kali R itu adalah V ya kan, I kali R ya, I kali R V. Maka kita gabung lagi, rumusnya berubah lagi. P sama dengan V dikali I kali R itu kan nih V juga, maka V per R. Nah, sementara ada V-nya ada 2, maka kita sederhanakan rumusnya menjadi P sama dengan V kali V, berarti V kuadrat per R. Nah, ini dasar rumusnya. Dari mana perjalanannya rumusnya untuk mendapatkan ini.
Nah, kalian harus mengingat, makanya dalam pelajaran fisika harus diingat rumus-rumus yang dulu karena akan saling berkaitan. Nah, rumus ini yang akan kita gunakan untuk menghitung dalam gambar ini ya. Oke, kita masukkan rumusnya P sama dengan V kuadrat per R. Nah, V-nya berapa? V itu tegangannya berapa? 12. 12 dikuadratkan dibagi R itu apa? R itu hambatan atau resistor. Nah, ini lampunya itu diberikan hambatan sebesar 4 ohm. 4. Nah, tinggal dikali nih. 12 dikali 12. 2 kali 2 4, 1 kali 2 2, 2 kali 1 2, 1 kali 1 1. Seret tambah 4, 2 tambah 2 4, 1. Jadi 12 kuadrat sama dengan 144 dibagi dengan berapa sini? 4. 144 dibagi 4. 14 bagi 4 yang paling dekat adalah 3. 3 kali 4 sama dengan 12 ya. 4 kurang 2 sama dengan 2. Hanya satunya habis, berarti 2 turunkan di sini ada 24. 24 bagi 4 sama dengan adalah 6. 6 dikali 4 sama dengan 24. 24 dikurang 24 sama dengan habis. Maka ini jawabannya. Sama dengan 36 watt. Nah, cukup mudah sekali, itulah contoh-contoh soal di bagian daya ya. Untuk berikutnya kita akan sambung lagi, yaitu tentang efisiensi daya. Untuk kali ini sudah cukup pembelajaran kita, yaitu tentang daya. Terima kasih ya. Terima kasih sudah menonton video dari Bapak. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa ya, selalu ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua ataupun kalian yang sudah sharekan video ini. Di like ya, di komentar hadir sebagai tanda kalian sudah nonton. Subscribe dan di share agar tambah bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.